Ketika kalangan Ansor mendengar berita wafatnya Nabi Muhammad, mereka secepat mungkin mengadakan pertemuan dalam rangka memutuskan siapa yang berhak menjadi khalifah. Pertemuan ini juga dihadiri oleh beberapa sahabat dari golongan muhajirin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Hal ini disebabkan beberapa faktor, antara lain: 1. Ketika Nabi Muhammad berdomisili di Mekah bersama kaumnya selama 13 tahun, ternyata hanya sebagian kecil saja yang mempercayai dan membenarkan ajaran Islam yang dibawa beliau. 2. Sahabat muhajirin tidak pernah melindungi dan menjaga Nabi Muhammad dari segala ancaman dan serangan orang kafir. Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan kelompok muhajirin. Mereka menganggap bahwa khalifah harus dari kaum muhajirin karena mereka lebih dulu masuk Islam dan senantiasa sabar dalam menghadapi ancaman serta serangan musuh. Setelah melalui perdebatan yang panjang dan atas usulan dari sebagian sahabat Ansor untuk menyatukan dua pandangan yang berbeda ini, maka mereka memutuskan bahwa sahabat Abu Bakar adalah khalifah yang pertama. Setidaknya ada 5 faktor kemunculan aliran-aliran teologi dalam Islam. Pertama, fitrah manusia sebagai makhluk yang senantiasa berpikir dan ingin tahu, termasuk keingintahuan akan persoalan-persoalan ketuhanan. Kedua, wafatnya Rasulullah SAW itu sendiri, karena sewaktu beliau hidup segala persoalan yang muncul dan penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran, terutama yang terkait dengan permasalahan akidah, selalu merujuk kepada beliau. Ketiga, berasal dari internal Islam, yakni anjuran Al-Quran untuk menggunakan akal. Selain itu, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang bila difahami secara parsial, maka akan membawa pada pemahaman yang keliru, seperti ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang menjelaskan qadar, dan ayat-ayat lain yang sering dijadikan hujjah oleh beberapa golongan untuk menyokong pendapatnya yang keliru. Namun yang paling menuntut untuk dibahas ialah faktor keempat dan kelima, yakni kekacauan politik yang melingkupi umat Islam awal pasca wafatnya Rasulullah dan perluasan wilayah Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan sesudahnya, yang akan dijelaskan di bawah ini. Tidak diceritakan sebelum ini, ketika Rasulullah SAW hidup, tidak pernah muncul di kalangan umat Islam perdebatan-perdebatan seputar akidah dan ketuhanan. Tidak pernah muncul pada masa Rasulullah SAW perdebatan tentang status pelaku dosa besar, iman atau kafir. Perbuatan manusia itu apakah diciptakan oleh manusia sendiri atau diciptakan oleh Allah, atau perdebatan tentang Al-Quran, apakah statusnya makhluk ataukah qadim dengan qadimnya Allah. Justru perdebatan-perdebatan teologis filosofi semacam ini baru muncul setelah Rasulullah SAW wafat, atau tepatnya pada periode akhir Khulafaur Rasyidin, bersamaan dengan carut-marutnya politik yang melanda umat Islam waktu itu dan bertambah luasnya wilayah Islam pada waktu itu, yang sudah meluas hingga wilayah bekas kerajaan Persia dan Romawi. Kekacauan situasi politik pada masa Khulafaur Rasyidin dimulai pada masa jabatan Khalifah Utsman bin Affan. Ada beberapa kebijakan Utsman yang dinilai banyak sahabat tidak pro rakyat. 1. Mengangkat Marwan bin Hakam yang dulu pernah diusir Nabi SAW menjadi wazir, dan Utsman sendiri tampak sangat tunduk kepada nasihat Marwan. Kedua, memberhentikan para pejabat dan gubernur yang dulu diangkat Umar dan menggantikannya dengan orang-orang dari kerabatnya sendiri. Celakanya, banyak pejabat yang diangkat Utsman itu ternyata tidak disukai oleh rakyat karena tindakannya yang sewenang-wenang. Misalnya, Ibnu Abi Sarrah yang menjadi gubernur Mesir. 3. Mengasingkan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang dikenal zuhud dan takwa, atas desakan Marwan bin Hakam ke Suriah. Beberapa orang sahabat terkemuka dan rakyat di berbagai daerah menuntut Utsman agar mencabut beberapa kebijakannya dan mengembalikan kebijakan negara sebagaimana pada masa Abu Bakar dan Umar. Tapi setelah mengumpulkan para pejabat-pejabatnya dan mendengar pandangan dari mereka mengenai peristiwa yang terjadi, Utsman tidak memenuhi tuntutan untuk mencopot pejabat-pejabat dan pembantu-pembantunya. Akibat sikap Utsman itu,
Tak pelak, penolakan rakyat atas kepemimpinannya semakin menjadi-jadi di berbagai daerah. Keadaan seperti ini kemudian dijadikan pemicu dan sandaran oleh orang Yahudi bernama Abdullah bin Saba dan komplotannya untuk membangkitkan fitnah di kalangan umat Islam. Desakan kepada Utsman barangkali paling besar terjadi di Mesir. Di sini muncul satu kelompok dari anak-anak para sahabat yang mengerahkan massa untuk menentang Utsman dan menggugat sebagian besar tindakannya. Kelompok ini melakukan tindakan tersebut tentu setelah Abdullah bin Sabah berhasil menyebarkan fitnah di sana. Ia berhasil menghasut sekitar 600 orang untuk berangkat ke Madinah dengan berkedok melakukan ibadah umroh. Namun sebenarnya mereka bertujuan menyebarkan fitnah di kalangan masyarakat Madinah. Hal ini dalam waktu ke depan akan menjadikan suatu hal ataupun penyebab mengapa Utsman tewas terbunuh di tangan umat Islam. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, perpecahan dalam internal kaum muslimin pun berlanjut sampai masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika Khalifah Utsman wafat, sebagian kaum pemberontak yang dipimpin Abdullah bin Sabah condong untuk mengangkat Ali. Sementara itu, para sahabat bertebaran di berbagai kota dan sahabat yang menetap di Madinah hanyalah Thalhah dan Az-Zubair saja. Sebagian sahabat bersikap ragu untuk mengangkat Ali, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar. Begitu juga pada kaum Ansor ada yang tidak membayatnya seperti Hasan bin Thabit, Maslamah bin Mukhallid dan Abu Sa'id al-Khudri. Mereka ini adalah kelompok para sahabat yang berpihak pada Utsman, serta ada juga sahabat yang melarikan diri ke Syam seperti Al-Mughirah bin Syu'bah. Sedangkan sikap Bani Umayyah yaitu tidak membayatnya, sehingga sebagian dari mereka pergi ke Syam dan sebagian lagi pergi ke Mekah. Salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam. Sesudah diangkat menjadi khalifah, keputusan yang diambil Ali bin Abi Thalib adalah 1. Memecat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan digantikan oleh kepala daerah yang baru. Semua kepala daerahnya diangkat Ali terpaksa kembali ke Madinah karena tidak dapat memasuki daerah yang ditugaskannya. Kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada keluarganya tanpa jalur yang sah. Begitu juga hibah ataupun pemberian Utsman kepada siapapun yang tiada beralasan. Banyak pendukung-pendukung dan kaum kerabat Ali yang menasihatinya supaya menangguhkan tindakan-tindakan radikal seperti itu sampai keadaan stabil. Tapi Ali tetap teguh pada pendiriannya. Persoalan pada masa Khalifah Ali pun kian meruncing sampai-sampai terjadi 3 kejadian yang paling tidak bisa dilupakan dalam sejarah umat Islam, yaitu Perang Jamal, Perang Siffin, dan tragedi Tahkim. 3 kejadian inilah yang menjadi latar belakang terciptanya disiplin keilmuan, ilmu kalam, karena menjadi hal yang sangat fundamental dalam menjadikan umat Islam terpecah belah menjadi beberapa aliran-aliran. Setelah itu berlanjut kepada faktor kelima mengenai perluasan wilayah Islam. Akibat perluasan wilayah Islam, bangsa-bangsa dan Arab banyak masuk Islam, terutama bangsa Persia yang beragama Majusi, bangsa Romawi yang beragama Nasrani, dan bangsa Yahudi yang mendiami wilayah Persia dan sebagian wilayah Romawi. Ahmad Amin mencatat motif yang mendorong penduduk wilayah taklukan itu memeluk agama Islam bermacam-macam. Ada yang memang murni karena melihat kebenaran dalam agama Islam, ada yang karena ingin bebas dari pembayaran jizyah, ada juga yang memeluk Islam karena sebelumnya memiliki anggapan bahwa agama Islam adalah agama hukum, agama para pembesar dan agama para penakluk. Maka itu orang-orang yang memeluk agama ini akan menjadi besar dan mulia, dan para pemeluk agama non-Islam adalah rendah dan menjadi kelas 2. Juga ada yang memang hanya pura-pura masuk Islam dengan tujuan menghancurkan Islam dari dalam, seperti kasus Abdullah bin Sabah. Masuknya banyak pemeluk agama-agama kuno memberikan efek yang besar terhadap ajaran Islam, yaitu menyebarnya kaum zindiq dan penyebar syubhat. Sekaligus makin berkembangnya budaya jadaliyah atau berdebat dalam persoalan akidah. Ini terjadi pada masa akhir-akhir sahabat. Alhasil,
pencampuran bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki keyakinan, bahasa, dan kebijaksanaan yang berbeda-beda membawa pengaruh yang besar terhadap Islam sampai akidah Islamiyah. Akibat pencampuran ini, maka tak heran setelah era Khulafaur Rasyidin bermunculanlah paham-paham teologi yang membicarakan hal-hal yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan oleh para sahabat dan pada masa Rasulullah SAW, dan memunculkan istilah-istilah teologi baru yang tidak pernah dikenal pada masa sebelumnya. Dalam kaitan ini, Ahmad Amin berkata, apakah kita mengira orang-orang Persia yang beragama Majusi dan bangsa Romawi yang beragama Kristen atau Katolik ketika masuk Islam meninggalkan secara total keyakinan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka berabad-abad dan memahami Islam sebagaimana pemahaman Rasulullah SAW yang diajarkan para sahabat-sahabatnya? Tentu saja tidak. Bangsa-bangsa itu menurut Amin memiliki sistem dan filsafat, bahasa-bahasa, dan istilah-istilah agama yang berbeda-beda dengan Islam. Kita jangan pernah mengira orang-orang itu memahami Islam dari Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab sebagaimana orang Arab memahami kedua sumber Islam itu. Yang pasti, ketika mempelajari Islam, mereka masih belum lepas dari paradigma dan istilah agama serta keyakinan mereka sebelumnya.